Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini bisa kita tunaikan sebagian tugas kita sebagai orang beriman, sholat zuhur berjamaah di masjid raya yang kita cintai ini. Kita juga tentu ikut merasakan duka saudara kita di Cianjur yang sedang terkena musibah, mendapatkan cobaan dari Allah SWT. Cuma kalau boleh, mohon saya memberikan renungan untuk kita bahwa ketika kita membantu, memberikan bantuan pada mereka, sebaiknya lah proporsional. Di situ mungkin berlaku apa yang dimaksudkan firman Allah, ittaqullaha mastata'tum. Kita memberi bantuan ya sesuai kemampuan. Jadi kalau kita adalah orang tua yang perjalanan jauh, ya sudah capek, turun dari mobil ya harus turunnya hati-hati, pelan-pelan, ya tidak usah harus datang ke Cianjur, nanti malah ngerepoti ambulan yang ada malah untuk membawa kita. Kalau kita emak-emak yang tidak biasa masak, ya tidak usah ke sana menjadi relawan di dapur umum, nggak bisa masak gitu. Jadi malah ngerepoti yang lainnya. Ya, apa yang kita bisa bantu, kalau punya kekayaan, punya harta, kita bantu dengan uang kita. Kalau kita punya apalah yang kita bisa bantukan, kita berikan. Tidak harus latah semuanya ingin ke sana, nanti malah jadi tidak membantu, malah jadi ngerepoti yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa kita untuk saudara kita yang di sana. Dan lebih penting lagi adalah jangan melaknati mereka yang sudah sedang kesedihan. Di media sosial kan kita banyak membaca bahwa kenapa Cianjur kena musibah seperti ini. Katanya ada data yang mereka punya, ternyata di sana banyak praktek-praktek pernikahan mut'ah, banyak perzinaan. Oh, ternyata di sana banyak LGBT. Iya atau tidak itu serahkan pada Allah, tetapi jangan kemudian mereka yang sedang sedih sekarang kemudian kita justifikasi bahwa musibah yang menimpa mereka itu ya karena dosa-dosa besar mereka. Cukuplah itu kita renungkan dalam hati dan menjadi muhasabah kita bahwa memang dosa-dosa besar, termasuk zina, termasuk LGBT atau tawallud, itu bisa menghalalkan siksa Allah untuk datang segera. Seperti nanti yang akan kita baca hari ini, salah satu kabair, dosa besar adalah riba. Riba itu juga dosa besar yang bisa menghalalkan siksa Allah untuk segera diturunkan. Nah, mereka itu apakah karena dosa besar atau tidak, tidak usah kitalah yang menjustifikasi, yang melaknati. Biar itu urusan Allah. Nah, umpama pun ada hal-hal realitas sosial, kalau kita anggap ada hubungannya, itu jadikan muhasabah bagi kita bahwa Allah mendatangkan azab itu bisa sangat banyak penyebabnya, sangat banyak alasannya, termasuk musyrik kepada Allah juga
itu bisa menjadi alasan Allah menurunkan azab pada umatnya. Nah, kita yang alhamdulillah tidak ada musibah, muhasabah, introspeksi, semoga kita tidak begitu gegabah melakukan dosa-dosa besar yang kemudian Allah datangkan azab siksaan untuk kita semuanya. Baik para bapak dan ibu sekalian, kemarin 2 minggu yang lalu kita sampaikan Al-Kabiratul Hadiyata Asyar, dosa besar yang ke-11 yaitu Al-Liwat, yaitu LGBT. Hari ini akan kita teruskan dengan Al-Kabiratus Saniyata Asyrah, dosa besar yang ke-12 yaitu Ar-Riba, riba. Para fuqaha membahas riba ini cukup panjang lebar karena memang ayat-ayat Al-Quran serta hadis Rasul juga banyak yang secara spesifik bahas tentang riba. Ada beberapa ayat yang dinukil di bab ini. Di antaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat keuntungan yang kau peroleh, dan takwalah pada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, firman Allah di surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka itu tidak bisa berdiri, la yaqumuna min kuburihim, mereka tidak bisa bangkit dari kuburan mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat besok, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang kesurupan setan, minal mas karena kemasukan setan. Zalika aydzalika, mereka melakukan itu bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba, karena mereka berpendapat, punya keyakinan bahwa riba itu ya sama dengan jual beli, padahal beda antara jual beli dengan riba. Para bapak yang saya hormati, para ibu yang saya hormati, para fuqaha kemudian membuat pengertian apa itu riba. Riba itu az-ziyadah, riba itu al-fadlu wa ziyadah, atau lebihan, selisih. Tentu selisih tidak sekadar selisih, tapi selisih yang semangatnya, yang isinya adalah isi la tadzlimuna wa la tudzlamun, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah 275 itu. Jadi kenapa az-ziyadah itu Allah larang? Karena az-ziyadah itu membuat seseorang saling menzalimi, ada yang dizalimi dan ada yang menzolimi, sehingga ketika kelebihan itu tidak ada unsur kezaliman, itu sesungguhnya betapapun lebih itu tidak riba. Misalnya dalam hal hutang, ketika seorang hutang 1 juta, kemudian yang ngutangi itu mengharuskan yang hutang itu mengembalikan 1.200.000, dan yang hutang itu tentu terpaksa karena dia hutang karena butuh, maka tambahan atau ziyadah 200 itu adalah riba, karena itu menzalimi yang hutang. Dan bagi yang ngutangi akan kehilangan pahala membantu ngutangi itu, karena sudah diambil, dijoli, ditukar ya, pahala ngutangi itu, membantu dengan ngutangi itu dengan tambahan 200.000 itu. Betapapun ada tambahannya menjadi tidak riba kalau tidak ada kesepakatan sejak awal dan inisiatif nambahnya itu oleh yang hutang. Saya hutang 1 juta, kemudian sama A, di awal sama sekali tidak ada kesepakatan bahwa saya harus mengembalikan 1.200.000, dan si A juga ikhlas menghutangi saya betul-betul karena ingin menolong saya, karena saya butuh. Tapi kemudian ketika sudah saatnya saya bisa membayar hutang saya lebihkan 200 juta.
keikhlasan saya menambah itu, dan karena saya merasa dibantu, ditolong, dan A kemudian menerima, maka tambahan 200 itu tidak menjadi riba, karena tidak ada unsur la tadzlimun wala tudzlamun. Begitu juga menukar sesuatu, komoditi ribawi, tukar emas dengan emas. Orang yang menghendaki menukar itu tentu ada kepentingan kenapa ditukar. Mestinya kalau sesama emas itu tidak boleh ada ziyadah, ada lebihan. Nah, kalau ada lebihan itu riba. Tetapi ketika tambahan atau lebihan itu atas inisiatif yang yang tidak berkepentingan terhadap tambahan itu, terhadap pertukaran barang itu namanya tidak riba. Tetapi kalau diberikan tambahan atau ziyadah sejak awal dalam transaksinya, maka itu yang disebut dengan riba, karena ada unsur la tadzlimun wa la tudzlamun. Para ulama membagi riba ada 3. Pertama riba fadl, yang ketiga riba nasiah, yang ketiga riba qard. Riba fadl itu adalah riba tukar menukar komoditi ribawi. Ada berapa barang yang menurut ulama kalau ditukar itu menjadi riba jika ada ziyadah, yaitu emas, perak, dan barang-barang kebutuhan pokok tertentu. Kemudian yang kedua adalah riba nasiah, itu riba karena tenggang waktu yang berbeda. Mestinya barang itu atau pembayaran itu dilakukan 1 minggu, tetapi lebih dari itu kemudian tambah biayanya, itu nasiah. Riba qard, riba karena hutang tadi, seperti contoh yang saya harus menambah memberi bayaran hutang sekian rupiah karena saya hutang, itu riba qard itu. Jadi ketika semangat atau madharat la tadzlimuna wa la tudzlamun itu tidak ada, sesungguhnya itu bisa disebut sebagai hal yang tidak termasuk riba, tetapi itu menjadi riba karena ada kezaliman di situ, itu baik dalam hal tukar menukar barang yang ribawi tadi maupun dalam hal-hal yang karena tempo yang berbeda itu. Praktek yang sering terjadi di tengah masyarakat kita adalah ketika menjelang hari raya, yang saya kira perlu diberikan pengertian saudara kita itu atau kita semuanya, bahwa nukar uang yang kita memang butuh untuk menukar uang 1 juta dengan pecahan kecil karena kita butuhkan untuk kepentingan tertentu. 1 juta dibeli 900.000 misalnya, itu kalau memang sudah jadi kesepakatan sejak awal itu termasuk riba. Dan kita tentu harus memberikan edukasi pada saudara kita yang mencari rezeki dengan cara itu untuk tidak melakukan itu. Sesungguhnya bisa dirubah kalau memang mereka ingin melakukan itu, ya mereka tukarkan uang 1 juta dengan 1 juta. Kemudian kita yang membeli karena butuh receh itu, inisiatif kita memberikan seberapa kita ikhlas untuk jasa bagi mereka. Itu akan tidak menjadi riba kalau inisiatif tambahan itu, jasa itu oleh bagi kita yang membutuhkan itu. Tetapi menjadi riba karena sudah menjadi auraf, ya, kepengetahuan umumnya. Kalau uang receh kecil-kecil baru-baru itu 1 juta, maka kita harus memberinya 1.200.000, atau ketika kita membeli 1 juta rupiah, kita akan hanya diberi 900.000 rupiah. Praktek-praktek yang lain ya rentenir di kampung-kampung kita, orang meminjamkan uang sekian juta kemudian harus membalikan sekian, termasuk PKK atau RT itu juga saya kira perlu diberikan edukasi, atau koperasi konvensional yang kemudian dia mencari keuntungan dengan meminjamkan itu dengan unsur tadi la tadzlimun wa la tudzlamun. Jadi ketika RT atau PKK ingin membantu orang yang butuh,
itu ya pasanglah nawaitu, pasanglah niat untuk membantu. Jangan kemudian dibebankan dia untuk menambah ketika harus bayar hutangnya itu. Para bapak yang saya hormati, yang lebih penting saya kira ada beberapa catatan-catatan yang harus kita renungkan kenapa itu riba harus hati-hati, kita jangan sampai melakukannya, karena ada berapa katakanlah tanzir dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan cara-cara praktek riba itu. Yang pertama, kata Rasulullah SAW bahwa orang yang melakukan riba itu diancam dengan siksa neraka. Bahkan lebih detail digambarkan oleh hadis Rasulullah, perutnya nanti di yaumil qiyamah akan membesar, dan perut yang membesar itu disebutkan juga dalam riwayat besarnya sebesar rumah, itu akan dipenuhi dengan ular-ular. Itu sebenarnya hanya sebuah gambaran betapa Allah tidak berkenan ketika kita semuanya mempraktekkan praktek-praktek ribawi itu. Kemudian yang kedua, ada juga satu hal yang harus kita renungkan, kenapa riba itu harus hati-hati, kita jangan sampai melakukannya, karena dampak negatif dari riba itu, atau istilahnya debunya riba itu, tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya, tetapi juga oleh orang-orang sekitar yang tidak melakukannya, sehingga komunitas, sehingga kelompok masyarakat yang di situ telah merajalela riba itu akan ikut merasakan dampak negatif dari riba yang sekelompok lainnya lakukan. Dan yang ketiga, jika riba sudah menjadi budaya dan merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka Allah menghalalkan azab bagi masyarakat itu. Sehingga kalau ini dalam rangka muhasabah, saya kira penting kita merenungkan sistem sosial kita. Kenapa masyarakat kita, kenapa kita semuanya misalnya begitu gampang Allah datangkan musibah, begitu banyak musibah menimpa kita? Jangan-jangan karena kita masih memakai sistem ribawi dalam segala transaksi kita, baik jual beli maupun utang piutang kita. Kemudian yang keempat, Allah akan menghilangkan, mencabut keberkahan dari rezeki yang kita peroleh. Betapapun secara nominal rezeki kita itu tambah banyak atau diperhitungkan banyak. Jadi orang yang praktek atau sistem yang dipakai adalah sistem ribawi, betapapun gajinya besar, perolehannya besar, itu hartanya tidak barokah. Harta yang tidak barokah adalah harta yang tidak punya ziyadatul khair, jadi tidak menghasilkan, menghadirkan kebaikan di harta yang kita makan itu, kita pakai itu. Yang kelima, riba adalah kebiasaan buruk orang-orang Yahudi, saling merugikan yang lain, saling mengancam keuntungan yang diperoleh oleh orang lain. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi yang sejak dulu dilakukan. Kemudian yang keenam, Allah tidak menerima sedekah, menerima infak dari orang-orang yang melakukan riba, memilih sistem riba, dari apapun yang disedekahkan, apapun yang ia infakkan. Apalagi kalau memang nyata-nyata itu hasil riba yang ia lakukan, Allah tidak berkenan menerimanya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Ada yang menerjemahkan hadis, memanai hadis itu, dimaksud thayyiban itu ya yang tidak tercampur oleh sistem ribawi tadi. Kemudian yang ketujuh, doa orang yang memakan harta riba itu
kecil kemungkinannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, riba itu juga membuat hati semakin keras, sulit menerima kebenaran, sulit mendengar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, Rasulullah SAW bersabda bahwa innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi, bahwa tubuh yang tumbuh dibesarkan dari hasil penghasilan riba itu neraka lebih pantas baginya. Itu 9 tanzir dari Allah, sehingga kita diharapkan hati-hati betul dalam sistem kehidupan kita untuk menghindari cara-cara ini, dan secara sistemik harus terus berusaha bagaimana agar kehidupan kita itu berkehidupan yang menjauh dari sistem-sistem ribawi itu. Kita bersyukur bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan di lingkungan kita sudah semakin banyak yang syariah, tetapi mohon maaf ada pengamat yang komentar bahwa lembaga-lembaga keuangan kita termasuk perbankan syariah kita itu katanya masih OTW syariah, masih dalam proses menuju syariah, jadi belum syariah sepenuhnya. Apa alasannya kata pengamat itu? Karena memang belum seperti konsep syariah yang sesungguhnya. Konsep syariah yang sesungguhnya tadi, bahwa akad untuk jasa pinjam meminjam sesungguhnya tidak harus disepakati sejak awal, harus itu inisiatif dari nasabah yang meminjam. Cuma kemudian caranya bagaimana itu yang harus para ahli ekonomi yang merumuskannya. Dan yang kedua, semestinya dalam hal peminjaman modal, pihak yang meminjamkan itu juga harus siap tidak hanya bagi hasil, tapi juga bagi rugi. Jadi seorang yang pinjam ke lembaga perbankan syariah, pinjam modal untuk usaha, ketika usahanya berhasil, misalnya keuntungan 100%, silahkan bagi berapa persentase yang disepakati. Tapi kalau rugi, ya pihak yang punya modal harus juga siap bagi rugi. Itu yang belum dilakukan. Karena itu tidak salah ada yang komentar para pengamat ekonomi syariah bahwa bank syariah atau perbankan syariah kita itu baru OTW syariah, tapi itu lumayan, paling tidak ada i'tikad untuk bagaimana lembaga-lembaga keuangan dan perbankan kita itu punya nawa itu untuk menjadi syariah. Saya kira itu yang kita sampaikan hari ini, bahwa al-kabiratul tsaniyata asyrah, dosa besar yang ke-12 adalah ar-riba. Hati-hati, sebisa mungkin kita menghindari itu, dan kita insya Allah semakin berkah ketika kita bisa menghindari sistem riba ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.